Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Bersyukur kita masih diberi kesempatan untuk menghirup udara yang segar pagi hari ini. Kita menyadari kita gak akan sanggup melewati hari ini tanpa penyertaan Tuhan. Mari kita mendekat kepada Tuhan, menyiapkan hati kita untuk mendengar suaranya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa di surga. Kami berterima kasih atas kebaikan-Mu. Kami mau bersyukur buat hari yang baru yang Tuhan jadikan bagi kami semua. Pagi ini kami mau belajar mendengar dan merenungkan firman-Mu. Urapi kami Tuhan. Kami siapkan hati dan pikiran kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tema renungan kita pagi hari ini adalah ada harga, ada kualitas. Diambil dari 1 Korintus 3 ayat 10-15. Beginilah firman Tuhan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang yang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Saudara yang dikasihi Tuhan, kualitas produk ditentukan dari bahan-bahan seperti apa yang membentuknya. Kualitas produk yang baik pasti menggunakan bahan dasar yang baik juga. Setiap bahan yang baik tersebut diproses dengan teliti dan dengan standar yang tinggi agar hasil akhirnya menjadi produk yang bermutu tinggi. Walaupun memiliki bahan-bahan terbaik, jika diproses dengan standar yang rendah, maka hasilnya pun tidak akan bisa bermutu tinggi. Saya senang berganti-ganti kacamata. Untuk itu saya cenderung membeli frame yang harganya murah meriah dan bisa dapat beberapa warna dan model. Selanjutnya saya tinggal ke optik untuk memasangkan lensa sesuai dengan kebutuhan saya. Kebetulan mata saya memiliki minus dan juga silinder. Sayangnya kacamata yang saya beli kualitasnya rendah dan harganya murah. Jadi mudah sekali rusak framenya, atau gagangnya juga mudah patah. Jadi saya sering ganti kacamata. Ada harga, ada kualitas. Kualitas terbaik pasti mutunya juga dapat diandalkan dan tidak mudah rusak tentunya. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini berbicara soal kualitas hidup kita. Rasul Paulus memberikan pesan yang jelas agar setiap kita, anak-anak Tuhan, mau membangun pada dasar yang benar, yaitu Yesus Kristus sebagai dasar utamanya. Setiap kita dituntut untuk meletakkan dasar tersebut dengan kualitas terbaik, yaitu kualitas emas. Di ayat 12 dan 13 berkata demikian. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jadi setiap orang yang membangun kualitas hidupnya dengan dasar emas di masa-masa sukar seperti ini, justru hidupnya tetap bertahan. Melalui ujian api sekalipun, justru malah memurnikan dan membuat hidupnya semakin kuat di dalam iman. Bila dibangun dengan dasar yang mudah rusak seperti kayu, rumput kering, atau jerami, dipastikan mereka akan terbakar dan musnah. Jadi bangunlah kehidupan kita dengan dasar yang berkualitas. Memang butuh pengorbanan. Ada harga, ada kualitas. Ayo kita berani bayar harga untuk membangun hidup kerohanian kita. Dimulai kita membayar harga untuk bangun pagi dengan setia, mengambil waktu untuk saat teduh secara rutin, untuk membangun iman kita kepada Tuhan. Jika saat diuji kelak oleh Tuhan, kita tetap kuat dan bisa bertahan, bahkan kualitas kerohanian kita justru semakin meningkat. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami telah mendengar firman-Mu pagi hari ini. Kami mau belajar membangun kualitas kerohanian kami dengan dasar yang benar, yaitu di atas dasar Yesus Kristus. Kami mau membangun kerohanian kami juga dengan bahan-bahan terbaik, agar saat diuji kelak,
kehidupan kerohanian kami tetap kuat dan mampu bertahan di masa-masa sulit sekalipun. Kami mau membangun dengan kualitas seperti emas yang diuji dengan api, semakin dimurnikan dan semakin bernilai. Pagi hari ini kami tak lupa datang ke hadapan Tuhan memohon berkat Tuhan. Kiranya berkat Tuhan secara jasmani, secara rohani tercurah dalam kehidupan kami dari pagi hingga malam nanti. Di dalam nama Yesus kami terima berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.